guys, Wildan di sini dan kali ini kita akan cari tahu apa itu kejahatan. Kejahatan menurut saya adalah perbuatan melawan hukum atau perilaku melawan hukum, entah itu norma sosial, norma moral, dan undang-undang tertulis yang merugikan masyarakat ataupun orang, perorangan, seperti mengambil hak orang lain, dan itu dapat dipidana atau dapat disanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sanksi sosial atau sanksi hukum atau sanksi pidana. Selanjutnya, menurut William Edebunger, yaitu pendapat ahli, kejahatan adalah perbuatan antisosial yang menimbulkan reaksi dari negara, yaitu hukuman. Sedangkan menurut Edwin Hastert, kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari melalui interaksi sosial, sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan. Jadi, apa sih ciri-ciri kejahatan? Ciri-ciri kejahatan itu adalah adanya perbuatan manusia. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum dan menimbulkan kerugian atau mengambil hak orang lain. Terus, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan pelaku mendapat ancaman pidana atau harus mendapatkan sanksi seperti sanksi sosial atau sanksi pidana. Terus, apa sih penyebab-penyebab kejahatan ini? Penyebab kejahatan terdiri dari banyak-banyak faktor, nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Dan terus, kejahatan itu sangat-sangat buruk, teman-teman. Jadi kejahatan itu tindakan merugikan entah orang lain, jadi kita harus hindari kejahatan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penyebab kejahatan, teori kejahatan, dan tips untuk menghadapi kejahatan. Dan itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi, let's go! Perkenalkan, saya Muhammad Nafal Afif. Di sini saya akan membahas materi penyebab kejahatan. Dalam kriminologi, kejahatan dipandang bukan sebagai peristiwa yang muncul begitu saja. Para kriminolog percaya bahwa setiap kejahatan memiliki sebab. Secara umum, penyebab kejahatan dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor besar, yaitu faktor internal dari dalam diri individu tersebut, faktor eksternal dari lingkungan, dan faktor struktural dari kondisi sosial ekonomi. Baik, yang pertama itu ada faktor internal, yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Yang pertama itu faktor biologis. Lombroso, kriminolog dari Italia, mengemukakan teori born criminal yang menyatakan bahwa individu itu yang secara biologis cenderung menjadi penjahat akibat kelainan fisik atau genetik. Yang kedua itu faktor biologis, gangguan kepribadian seperti psikopat dan sosiopati, serendahnya empati, impulsif tinggi, hingga trauma yang dari masa kecil. Selanjutnya yaitu faktor moral dan spiritual. Di sini diartikan bahwa individu itu lemah terhadap nilai-nilai agama, etika, dan kontrol diri menjadikan seorang lebih rentan melakukan pelanggaran norma dan melanggar hukum ketika menghadapi suatu tekanan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri individu tersebut, khususnya yaitu lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa anak itu tumbuh dalam keluarga broken home, penuh kekerasan atau tanpa pengawasan orang tua yang memadai untuk memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat kejahatan. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan dan teman sebaya. Edwin Sutherland dalam teorinya itu asosiasi diferensial menyatakan bahwa seseorang belajar menjadi kriminal melalui interaksi dengan orang-orang yang memiliki nilai dan sikap pro-kriminal. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal, menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, mobilitas penduduk yang cepat, dan lemahnya ikatan sosial antar warga seperti kawasan kumuh di daerah perkotaan cenderung memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi. Lingkungan yang kacau serta sosial gagal melakukan kontrol terhadap perilaku warganya. Faktor yang ketiga adalah faktor struktural, yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Yang pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Robert Camerton dalam teori strain atau ekonomi menjelaskan bahwa kejahatan lahir ketika seseorang memiliki tujuan sosial yang diinginkannya,
seperti kekayaan dan kesuksesan, namun tidak memiliki sarana yang sah untuk mencapai hal tersebut. Akibatnya, sebagian orang memiliki jalan pintas. Kemiskinan bukan berarti seseorang menjadi suatu petidak kriminal ya. Yang kedua yaitu pengangguran, dan yang ketiga adalah ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Baik, jadi dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dinilai dari satu sisi saja. Sekian dari penyampaian materi saya tentang penyebab kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori-teori kejahatan. Berikut beberapa teori-teori kejahatan dalam kriminologi yang sering digunakan untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Yang pertama yaitu teori klasik, menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas atau free will dan melakukan kejahatan karena mempertimbangkan untung rugi. Pelaku dianggap rasional sehingga hukuman harus tegas agar menimbulkan efek jera. Yang kedua itu teori positivis, menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial. Pelaku tidak sepenuhnya bertindak atas kehendak bebas. Yang tokoh dari teorinya adalah Lombroso. Yang ketiga itu teori biologis. Kejahatan dianggap berasal dari faktor keturunan, kondisi fisik, atau kelainan biologis tertentu pada pelaku. Yang keempat itu teori psikologis, menyatakan bahwa perilaku jahat muncul karena gangguan kepribadian, emosi, trauma, atau kondisi mental seseorang. Yang kelima, teori sosiologis. Kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial. Yang keenam yaitu teori differential association. Seseorang belajar melakukan kejahatan dari lingkungan atau kelompok pergaulannya melalui interaksi sosial. Tokoh dari teorinya adalah Edwin. Yang ketujuh yaitu teori anomi. Kejahatan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan hidup masyarakat dan cara yang sah untuk mencapainya. Tokoh dari teori ini adalah Robert K. Merton. Yang ke-8 yaitu teori kontrol sosial, menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena lemahnya ikatan dengan keluarga, sekolah, agama, dan masyarakat. Tokoh dari teorinya adalah Travis Hirschi. Yang 9 itu teori labeling. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena diberi cap atau label negatif oleh masyarakat sehingga terus mengulangi perilaku menyimpangnya. Kemudian yaitu teori konflik. Kejahatan muncul karena adanya ketidakadilan sosial dan perbedaan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum sering dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Kemudian yang ke-11 yaitu teori kesempatan atau opportunity theory. Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, dan situasi yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian yaitu yang terakhir teori routine activity. Kejahatan terjadi apabila terdapat 3 unsur: pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang efektif. Tokoh dari teori ini adalah Lawrence Cohen dan Marcus Wilson. Halo teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Emrafe Nugraha Pratama dari kelas A Ganjil. Nanti aku akan tulis di atas sini ya, nama dan nimaku. Jadi dalam video ini aku akan membahas upaya menghadapi kejahatan dan mencegah beberapa bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, seperti penipuan online, begal, pencurian, dan korupsi. Jadi dalam kriminologi itu, kejahatan itu dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga diperlukannya sikap waspada dan langkah yang tepat. Misalnya penipuan online saat ini itu semakin marak ya, seperti pelaku itu mengatasnamakan bank atau tokoh untuk meminta kode OTP dan juga meminta data pribadi korban. Nah, kita itu sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap pesan yang mencurigakan dan tidak memberikan data pribadi kita sembarangan kepada orang lain. Yang kedua itu ada tindakan begal. Jadi begal ini juga sering terjadi di jalanan yang sepi dan pada malam hari. Nah, kita itu harus memilih jalan yang ramai dan juga kalau bisa tidak berpergian pada malam hari sendirian, tidak keluar lah ya, supaya kita tuh menghindari adanya pembegalan tersebut. Yang ketiga itu ada pencurian. Nah, pencurian ini juga sering terjadi. Jadi kita ini sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi dan tetap waspada juga terhadap lingkungan sekitar kita. Seperti bisa kita itu memasang CCTV di sekitaran-sekitaran yang rawan atau di rumah kita sendiri. Nah, yang terakhir itu ada
tindakan ini ya, korupsi ya. Jadi korupsi ini nih mereka ini menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi mereka dan merugikan masyarakat lain, sehingga mereka itu istilahnya apa ya, mereka itu memperkaya diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi aktif agar tindakan korupsi ini bisa berkurang lah ya, karena kita bisa lihat di negara kita sendiri masih banyak dan masih marak juga korupsi-korupsi yang ada gitu, kasus-kasus yang beredar. Nah, oleh karena itu kesadaran hukum dan partisipasi kita sebagai masyarakat itu harus lebih aktif supaya mencegah berbagai bentuk kejahatan di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita agar dapat meningkatkan kesadaran kita bahwa kejahatan itu ada di mana saja dan kita juga tidak dapat memprediksi kapan saja. Karena itu marilah kita jadi masyarakat yang bijak, waspada, peduli terhadap lingkungan sekitar agar dapat bersama-sama mencegah terjadinya tindak kejahatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.